Oke teman-teman, coba disapa dulu ini para subscriber saya nih Kak. Halo teman-teman semua. Nah, ini sama Kak siapa namanya? Asep Budianto yang Marsidi. Eh, Biasa di sosial media Mamang Asep. Asep nih, Mamang Asep ya. Nah, yang di sebelah ini udah nggak asing lagi. Hidup di dunia pendakian nih orang nih ya. Jadi kalau kemana-mana nggak apa kuncen kalau nggak sering mendaki ya Chen. Iya. Nah, Kopdrai dan udrai dulu deh. nah untuk video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang lika-liku seorang pendaki gitu ya. Pasti seorang pendaki banyak pengalaman ceritanya dan juga keluh kesahnya dan juga kehidupan sehari-harinya nih. Nah, di video kali ini kita ubek semuanya ya. Kita bahas secara gamblang gitu. Paling saya akan nanya untuk Mang Asep dulu ya. Nah, Mang Asep saya ingin nanya nih, kalau Mang Asep sendiri memulai atau memproklamirkan diri sebagai seorang pendaki nih dimulai dari tahun berapa? Kalau berbicara tentang pendakian, pertama itu saya pertama mendaki itu kelas 2 SMA itu 2016. Nah, tapi saya sering mendaki karena rumah saya itu di belakang Gunung Gede. Seringnya ke Gunung Gede, mulai ke gunung-gunung lain. Itu di 2016. 2016 ya Kang ya. Oke. Untuk Kang Kuncen nih. Untuk Kang Kuncen di tahun berapa Kang Kuncen? Sama sih ya di masa SMA, cuman karena umur ya, saya sebenarnya lebih tua dari Mang Asep. Oh, Jadi kalau nggak salah tuh antara 2014 2015 akhir. oh gitu ya. Oke lah. Pertanyaan kedua nih untuk kalian berdua ya. Pertanyaannya sama. Saya akan menanyakan tentang lika-liku seorang pendaki. Pertanyaan keduanya adalah gimana nih keluh kesahnya selama pendakian, baik itu dengan seorang teman maupun dengan kelompok para pendaki lain yang mungkin satu jalur dengan akang-akang ini dan juga satu tujuan mendakinya kemana. Nah, itu gimana sih keluh kesahnya selama pendakian gitu? Siapa dulu nih? Nah, ini dari Kang Asep dulu dah. Tentunya banyak banget ya kali pendakian dari awal saya mendaki 2016 sampai sekarang, bahkan nggak cuma Gunung Gede, bahkan Jawa Barat, Jawa Tengah itu udah hampir selesai semuanya. Dan Ya siap. kaliku yang kita hadapi banyak banget. Jadi di setiap pendakian pasti ada cerita baru karena setiap pendakian itu berbeda orang-orang gitu. Jadi banyak banget kesan-kesannya yang paling saya rindukan itu ya tentang suasana di gunung lah. Pasti banyak banget lah cerita, dan kebanyakan orang tidak sadar bahwasannya mendaki gunung itu bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita mendaki gunung itu banyak proses yang kita lalui, dari mulai dihadang beratnya beban, terus kerikil, angin, cuaca buruk. Nah, itu tuh bisa dijadikan proses hidup kita, karena bagi saya puncak adalah tujuan dan kembali ke rumah adalah sebuah kewajiban. Wih, keren ya, goks pokoknya. Banyak banget lah cerita di gunung itu yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke. Untuk Kang Kuncen gimana Kang Kuncen nih pengalamannya? Dulu sih nggak apa ya, nggak terlalu suka juga karena nggak ada basic gitu kan ya. Cuma kan dulu tuh nyoba-nyoba Iya. gitu kan ya. Sebetulnya dulu sempat nyesel sih, karena kan ya tahu sendirilah gimana naik gunung tuh kan nggak, pastilah nyesel anjir. Lihat jalan gitu kan ya, treknya nanjak-nanjak gitu, kedinginan gitu kan ya. Tapi ya alhamdulillah kemarin tahun berapa ya ketemu sama ini nih Kang Asep, sampai sekarang kan jadi barengan terus. Barengan terus ya sama Kang Asep ya. Jadi lebih gimana ya, jadi lebih hal-hal baru tuh dari mulai pengalaman kita kan ya, terus ilmu juga kita dapat. Sebelum ketemu sama Pak Asep tuh
sebetulnya biasa-biasa aja sih gitu kan ya, cuman ngilangin penat atau apa. Tapi kan karena saya kan dulunya nggak ada basicnya juga, nggak ada basic dari mapala atau apa segalanya gitu kan ya, cuman seneng-seneng doang. Nah semenjak ketemu dengan Pak Asep, dengan rekan-rekan yang lainnya, jadi secara otomatis tuh saya dapat ilmunya juga dapet gitu kan ya. Terus apa susah senangnya kita dapet, jadi bikin kangen lah gitu ya. Bahkan sampai saat ini pun barengan terus. Oh gitu ya. Iya, makan kalau misalnya dari cerita ya sebelah 12 sama Kang Asep, karena semenjak kenal dengan Kang Asep tuh ya kita nggak pernah pisah, barengan terus kemana-kemana gitu kan ya. Oh iya Kang, sekarang rutinitasnya gimana nih? Untuk rutinitas saya, selain menjadi mahasiswa, saya juga aktif di trip organizer atau trip pendakian gunung. Saya itu untuk kebetulan besok itu kita berangkat dari Jenggala, itu kita berangkat ke Gunung Semeru. Oke. Nah, kebetulan kita membawa kurang lebih 25 orang untuk berangkat mendaki ke Gunung Semeru. Tentunya juga mereka-mereka yang bareng mendaki bareng kita berikan edukasi juga sebelum berangkat pendakian, mau itu hal briefing sebelum pendakian atau sebelumnya. Jadi kita kasih dulu materi supaya ketika mereka mendaki gunung bareng kita, pertama tidak tegang dan memahami apa-apa yang ada di alam seperti itu. Oh gitu Kang. Oh ya, tadi kan sempat ada ada ucapan tentang Jenggala nih, ya, menyinggung tentang Jenggala. Jenggala itu apa sih Kang? Oke, jadi ya Jenggala itu sebuah wadah buat teman-teman yang mau mendaki. Jadi ada 3 nih unsurnya. Yang pertama itu ada pendakian, yang kedua wedding organizer, dan yang ketiga itu di passion. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau mendaki, yang mau nikah, yang mau passion juga untuk mendaki gunung dan lain sebagainya, kita siapkan di jenggala.id. Atau ada, kalau misalkan ada yang mau wedding tapi view-nya juga gunung, bisa juga ya Kang ya. Boleh. Apalagi untuk pre-wed ya Kang ya. Gokil ya. Siap. Nah, ini buat teman-teman, kalau misalkan mau ke gunung mana-mana, kebetulan juga di Instagram juga ada ya tentang informasi terkait pendakian, baik itu pendakian di Gunung Lawu di mana atau gunung-gunung lainnya. Nah, biasanya Jenggala juga mengadakan open trip ya Kang. Oke, selanjutnya nih, jangan tegang ya Kang ya. Santai aja, santai. Untuk pertanyaan ketiga nih, tentunya seorang pendaki kan punya standar operasional atau standar inilah pegangan ketika misalkan di gunung. Tindakan kita sebagai seorang pendaki itu harus seperti apa sih gitu? Boleh mungkin dari Kang Asep. Banyak ya. Kalau saya sih pegangan, dulu saya pernah diklasar di Eiger selama 9 hari Mountain Jungle Course 2018. Nah, itu saya selama 9 hari di diklat di Gunung Ciremai. Itu rutinitasnya seperti apa sih Kang? Itu kegiatannya untuk MGC sendiri. Itu kita selama 4 hari itu materi kelas, dan sisanya itu kita benar-benar di alam lah. Mau itu survival, SAR dan sebagainya. Itu yang paling unik di acara itu, pertama disiplinnya. Kita jam 5 pagi itu udah hormat bendera. Setelah subuh hormat bendera, dan lumayan keras juga, nggak tuh keras, tegas lah. Karena kita dididiknya sama One Adri, itu dari Eiger juga. Tegas bukan berarti marah juga ya. Betul. Nah dari sana saya mulai memberanikan diri, karena ya mendaki gunung adalah olahraga yang paling berbahaya, tapi sayangnya banyak orang yang mengabaikan itu semua. Mereka mendaki gunung tanpa kesiapan dan pengetahuan yang cukup, karena ya di alam itu tidak ada yang bisa ditebak, mau itu cuaca atau istilahnya kematian dan lain sebagainya, itu tidak bisa diprediksi. Maka dari itu untuk mendaki gunung teman-teman harus persiapkan baik dari finansial, keilmuan dan lain sebagainya, karena ya bahaya banget kita berkegiatan di alam bebas itu. Iya, karena banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh beberapa pendaki yang mengalami nasib tidak baik juga ya, bahkan sampai meregang nyawa juga ya Kang ya. Nah, gimana nih tanggapannya untuk Kang Kuncen sendiri
sama tidak dengan Kang Asep, atau mungkin berbeda pendapat dengan Kang Asep gitu? Kalau dari pendapat ya, kalau dari keseluruhan itu nggak jauh beda ya. Cuma karena basicnya kan saya mah tuh otodidak lah, karena nyobaan kesana sini tuh sendirian. Cuman ya paling penting itu kita tuh literasi lah yang paling utama kan ya, dari soal apa gunungnya itu tersendiri gitu kan. Terus materi juga jangan hanya materi, tapi dengan praktek lapangan, karena kan kita nggak tahu kondisi kita di sana tuh bakal seperti apa, karena yang namanya alam itu kan selalu punya kejutan yang beda-beda. Walaupun kita naik gunung yang sama, tapi setiap pendakiannya akan berbeda juga. Jadi kan persiapan yang paling penting itu ya, yang pertama ya mental dulu sih, mental yang harus, karena kita di sana tuh jauh berbeda dengan kehidupan sehari-hari gitu kan. Terus dari materi juga kita harus benar-benar menguasai, dan juga prakteknya di lapangan. Tapi jangan sampai kita juga kan mempraktekkan semuanya di lapangan juga kan ya. Nah, itu buat pegangan kita sendiri. Karena dimana kita memuncak gitu kan ya, naik gunung, kita nggak tahu hal apa aja yang kita bakal alami. Jadi kan kalau kita udah ada persiapan dari diri sendiri, kita nggak akan terlalu susah lah gitu di sana ya. Karena yang paling penting itu literasi juga itu sangat penting sebenarnya. Karena kita harus tahu dulu gimana medannya juga gitu kan. Apalagi gunung-gunung yang belum kita injak sebelumnya gitu kan ya. Kita pasti harus lebih ekstra lah dalam mencari pengetahuan di treknya, terus di ininya. Karena kan sekarang juga sekarang udah enak juga, karena banyak dari Google pun kita bisa cari-cari juga ya. Iya. Yang penting ya itulah. Nah, kalau dari saya cuy, jadi namanya persiapan diri dulu lah. Oke. Jadi pada intinya adalah teman-teman yang menonton video ini, pada intinya adalah kita sebagai seorang pendaki harus paham bagaimana mengenal dulu dengan diri kita sendiri. Kalau kita kuat mendaki gunung ini nih gitu kan, ya udah daki. Tapi kalau dirasa tidak kuat terus karena atas dasar ego ya, misalkan gue ikut nih, teman gue ikut nih gitu kan, masa lu nggak ikut gitu kan. Nah tapi secara psikis gitu kan, baik itu secara psikis dan fisiknya tersendiri tidak kurang sesuai dengan gunung yang dia daki. Itu tadi yang saya bilang. Jadi persiapkan fisiknya juga ya, mental juga ya. Kayak itu. Terus juga persiapan juga dari segi keilmuannya, jangan hanya mendaki itu berdasarkan hobi, tapi mendaki itu diniatkan dengan ilmunya juga gitu. Jadi sedikit-sedikit belajar memahami, tapi basic-basicnya ya, dasar-dasarnya dulu harus dipahami juga gitu. Karena ini sebagai acuan dan panduan ketika misalkan kita mendaki sebuah gunung yang kita tuju. Itu ya pada intinya. Oke, jadi buat teman-teman, himbauan nih buat teman-teman yang ingin hendak mendaki gunung, jadi disiapkan juga kesiapannya, baik itu finansial, uang, keilmuan dan lain sebagainya. Karena ya seperti yang tadi saya bilang, bahwasanya untuk berkegiatan di alam bebas itu tidak bisa ditebak, hal apapun bisa terjadi, apalagi yang paling mengerikan ialah kematian. Jadi sebelum mendaki gunung, teman-teman harus siapkan semuanya. Oke, terima kasih untuk Kang Asep dan juga Kang Kuncen. Semoga teman-teman juga dapat mengambil sisi positif dari video kami kali ini. Dan juga buat teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channelnya Rian Scottuber, dan juga follow IG-nya Jenggala ya. Jenggala apa? Jenggala Indo, Jenggala Explore, dan Jenggala Project. Nah, Jenggala Indo, Jenggala Explore, dan Jenggala Project. Karena di Jenggala kan kita nggak cuma di pendakian doang, pokoknya banyak hal-hal yang tidak terduga. Follow aja dulu, kepoin lah ya. Kepoin. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.